Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah minggu pada tanggal 11 Juli 2021, yaitu minggu ke-6 setelah Trinitatis. Di bawah terang topik, tetaplah menyuarakan kebenaran. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Amos pasal 7, ayat 10 sampai dengan 17. Inilah firman Tuhan. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang, dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, Janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Kondisi politik pada masa itu berada di tengah masa perebutan kekuasaan selang Asyur dan Aram. Peperangan ini menciptakan Israel aspek utara yang diperintah Yehu, seorang raja dari Israel pada tahun 842, merasakan kesulitan. Namun demikian ketika Asyur menghancurkan Damsyik, yaitu ibu kota Aram, maka terlepaslah Israel aspek utara. Pada masa pemerintahan Yerobeam tahun 783 sebelum Masehi, beliau mengembalikan daerah Israel dari Hamat mencapai Laut Araba. Beliau memerintah selama 41 tahun lamanya. Sementara di Israel, aspek selatan yang diperintah oleh Uzia, rakyat merasakan kemakmuran. Beliau memerintah selama 52 tahun lamanya. Kondisi sosial dalam kitab Amos ini sangat makmur. Rakyat tidak merasakan kelaparan atau kekurangan bahan makanan. Rakyat hidup dengan kemewahan, kesenangan, dan kepuasan jasmani. Namun demikian kemewahan dan kepuasan jasmani itu yaitu hal yang semu. Hal ini disebabkan banyak ketimpangan seperti beradanya ketidakadilan kaum kaya terhadap yang miskin. Tanah dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Hakim-hakim tidak menjalankan fungsinya dengan berpihak kepada yang sah. Orang-orang kaya memeras orang-orang miskin. Hal ini yang disebut sebagai keluhan dari Amos. Kepercayaan kepada Tuhan pada masa itu banyak sekali.
Hal ini diperlihatkan dengan banyaknya kuil-kuil dari para dewa seperti Baal, Gilga, Beersheba, dan lain-lain. Hal inilah yang disebut sebagai masalah untuk Amos. Imam-imam pada masa itu tidak melawan kesalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Israel, melainkan membiarkan hal itu terjadi, bahkan mendukung kesalahan itu. Ketidaksadaran akan kesalahan yang telah diperbuat oleh bangsa Israel, yaitu noda satu contoh kebutaan rohani yang terjadi pada saat itu. Amos sendiri hanya menaati perintah Allah yang menyuruhnya pergi ke Israel. Ia tidak sedang mencari makan melalui nubuat-nubuatannya. Ia bukan nabi profesional, yaitu nabi yang bernubuat di istana raja dan mendapat dukungan keuangan dari kerajaan. Amazia tidak mau mengerti bahwa pemberitaan hukuman ini merupakan akibat langsung dari dosa-dosa Israel terhadap Allah, yaitu menginjak-injak keadilan dan kebenaran Allah. Sebagai imam, Amazia tidak lagi mewakili umat di hadapan Allah, tetapi sekedar menjadi pemasok kebutuhan religius orang Israel, yaitu religiositas yang palsu dan jelas-jelas ditolak oleh Allah. Jika kita mendengar orang lain menceritakan keburukan kita, tentu hati kita tidak senang. Hal ini wajar. Tidak ada seorang pun yang suka jika kesalahan atau perbuatan dosanya dibongkar. Dengan alasan yang sama, penolakan Amazia, imam di Betel, atas pemberitaan Amos itu bisa kita maklumi. Inti pemberitaan Amos niscaya membuat bangsa Israel sangat resah. Respon negatif Amazia bisa kita katakan normal, karena pemberitaan seperti yang dilakukan Amos ini tak jarang membuahkan pembalasan berupa kekerasan dalam konteks lain. Jika teguran Allah datang, kita harus peka dan siap menerima, baik itu disampaikan Allah melalui orang lain maupun melalui pembacaan firman secara langsung. Teguran tidak boleh kita anggap penghinaan, tetapi suatu kesempatan dari Allah untuk bertobat. Bahkan biarpun penghukuman itu tetap datang pada akhirnya, kita harus perlu menerimanya. Kita perlu bercermin pada teguran, karena kita manusia yang tidak sempurna. Yang pertama, panggilan dan pengutusan Allah datang kepada siapa saja. Nampaknya masih banyak umat Kristen yang belum memahami bahwa pada dasarnya panggilan untuk mewartakan Injil dan menyatakan kebenaran adalah tugas semua umat yang percaya, tanpa terkecuali. Sehingga banyak orang yang sudah dibaptis dan menyatakan iman, namun ketika diajak untuk pelayanan, mereka mengatakan, biar saja para penatua dan tahbisan yang melakukan hal itu. Herannya, menurut pengalaman saya selama berjemaat, ada saja jemaat yang berani bertelepon kepada pendetanya untuk bertanya tentang isu yang beredar tentang seseorang. Bahkan dalam teleponnya ia berkata, "Benar enggak Bapak Pendeta? Pendeta enggak boleh bohong loh." Memang benar tidak boleh bohong. Tetapi pertanyaan dan pernyataan yang dilontarkan pendeta tidak boleh bohong nampaknya mengindikasikan seolah-olah jemaat boleh bohong. Tetapi pada dasarnya semua yang percaya kepada Kristus tidak boleh untuk berbohong. Demikian juga adanya tentang panggilan Tuhan. Seolah-olah hanya kepada para pelayan tahbisan tugas tersebut. Lihat siapa yang dipanggil dalam nats kita saat ini. Amos bukanlah golongan nabi. Ia adalah seorang peternak yang dipakai Allah untuk menyatakan nubuatan kepada bangsa Israel. Mari kita lihat ayat 15. Jika kita melihat realitas beriman saat ini, sulitnya jemaat yang mau memberitakan kebenaran dalam hidupnya, bahkan banyak yang berkata, itu bukan urusan kita. Lihat bagaimana gereja sangat sulit untuk mengangkat pelayan-pelayannya.
Pada umumnya semua akan mengatakan aku belum siap dan lain sebagainya. Bahkan pada dasarnya semua umat harus hidup dalam kebenaran yang diberikan oleh Allah. Jika demikian, lalu apa bedanya sebagai jemaat biasa atau sebagai pelayan di tengah-tengah gereja? Toh tidak ada bedanya, sebab semua umat, apapun profesinya, baik dia pedagang, petani, sopir, pebisnis, dan lain sebagainya, harus terpanggil untuk menyatakan kebenaran Allah di dalam hidupnya. Sebab kita telah dipanggil Allah untuk menjadi pengikutnya. Yang kedua, tetap menyuarakan suara nabiah. Panggilan Tuhan kepada umatnya bukan hanya untuk menegur seseorang, tetapi juga mengajar dan menyatakan. Hal ini penting untuk dipahami. Kebanyakan ketika kita ingin menyuarakan kebenaran, lalu kita berpikir untuk menegur orang yang melakukan kesalahan. Ini benar. Namun perlu juga dipahami bahwa teguran harus dibarengi dengan pengajaran serta penyataan. Seorang yang bijak berkata, ketika kita memprotes atau menyangkal seseorang, tentunya harus dibarengi dengan usulan yang baru. Misalkan ketika kita menegur seorang pelajar yang tidak belajar dengan serius, maka kita akan menyatakan bahwa nantinya ia tidak akan mencapai cita-cita. Pada akhirnya kita akan berkata, mau jadi apa nantinya setelah besar? Demikian juga ketika kita menegur seseorang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Yang pastinya, dampak perbuatannya dan apa yang sebenarnya harus dilakukan harus kita nyatakan kepadanya. Kecuali memang kepada orang-orang yang bebal. Ketika teguran itu telah sampai, namun ia tidak mau menuruti, itu semua terlepas dari diri kita. Kita masih mengingat Yehezkiel 3 ayat 18-19 yang berkata, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Itu artinya siapapun, kapanpun, dan dimanapun, kebenaran Allah harus kita nyatakan. Tidak ada kompromi di dalamnya. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22, "Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan." Itu artinya bukan saja menjauhkan diri, bahkan mendekati kejahatan pun sudah dosa di hadapan Tuhan. Apapun katanya, setiap orang yang dekat dengan api pasti merasakan kehangatannya. Jika orang dekat dengan kejahatan, maka ia akan terbiasa dengan keadaan yang demikian. Bisa jadi ia sulit untuk menyuarakan kebenaran. Dengan diam dan tidak menegur, kita telah membiarkan dosa semakin merajalela. Karena itu, sebagai orang yang percaya, tetaplah mengatakan kebenaran kepada semua orang. Amin.